Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya bulan yang kita tunggu-tunggu. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat muslim dunia. Bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah, bulan suci Ramadan. Mari sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan hingga kita menjadi insan yang bertakwa. Saya Haji Safiuddin SOSMH, anggota Komisi 5 DPR RI, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan Madura, dan sekaligus Ketua DPC PKB Kabupaten Bangkalan, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan update kegiatan KPK, termasuk juga penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh KPK ya. Yang pertama terkait dengan klarifikasi LHKPN Kepala BPN Jakarta Timur. Jadi teman-teman juga sudah tahu, benar ya, hari ini tadi tim Direktorat LHKPN mengundang yang bersangkutan dengan didampingi oleh istrinya untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK. Saat ini masih dilakukan klarifikasi oleh tim ya. Mudah-mudahan nanti beberapa waktu ke depan sudah selesai. Dan tentu yang dilakukan oleh tim Direktorat LHKPN tersebut adalah mendalami asal-usul dan perolehan harta ataupun aset dari saudara SH ini begitu ya, sebagaimana yang disampaikan di dalam LHKPN-nya yang sudah dilaporkan kepada KPK. Artinya apakah sudah sesuai dengan faktual harta yang dimiliki tersebut dengan yang dilaporkan. Karena ketika tim Direktorat LHKPN KPK melakukan klarifikasi, kami pastikan sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan secara faktual ke lapangan oleh tim dari LHKPN KPK. Klarifikasi LHKPN ini merupakan rangkaian proses begitu ya, untuk memastikan bahwa kepatuhan dan kebenaran pelaporan dari LHKPN penyelenggara negara tersebut sesuai dengan faktual begitu ya. Sehingga gambarannya begini ya, di dalam kegiatan klarifikasi itu tim akan menanyakan begitu ya terhadap yang bersangkutan, dan dia akan membuktikan gitu ya harta kekayaan yang sudah dilaporkannya di dalam formulir LHKPN tersebut. Nah, tentu kami sebelumnya kan karena sudah ke lapangan, maka kami memiliki data juga begitu ya terkait dengan harta kekayaannya tersebut, sehingga terjadilah cross check begitu ya di dalam forum tersebut begitu. Nah, berikutnya nanti kalau sudah selesai tentu kami lakukan analisis lebih jauh terhadap harta kekayaan yang dilaporkan tersebut. Perlu juga teman-teman pahami dan kami informasikan bahwa sebenarnya hari ini KPK juga melakukan klarifikasi LHKPN kepada wajib lapor LHKPN lainnya, gitu ya. Artinya KPK lakukan klarifikasi itu bukan hanya yang sudah viral di pemberitaan. Oke, kalau SH ini kan kemarin sempat ramai ya. Tapi hari ini kami juga melakukan klarifikasi terhadap pihak lain yang tidak ada di dalam pemberitaan. Saya kira teman-teman belum atau tidak ya memberitakan terkait dengan wajib lapor LHKPN ini. Hari ini dilakukan. Mengapa? Tentu ini sebagai wujud komitmen KPK untuk proaktif gitu ya, dalam upaya memastikan LHKPN yang dilaporkan oleh para penyelenggara negara ataupun wajib lapor telah diisi dan dilaporkan sesuai dengan faktanya gitu ya. Jadi sekali lagi kami menindaklanjuti klarifikasi itu bukan karena sudah ramai di dalam pemberitaan. Sebagaimana yang sering kami sampaikan kan, untuk tahun 2022 lalu itu 195 orang wajib lapor yang sama seperti halnya Kepala BPN di Jakarta Timur diundang ke sini, ke Gedung Merah Putih ya.
Termasuk hari ini ada yang lain juga selain dari BPN tadi. Pada kesempatan ini kami juga sekaligus mengingatkan kepada para penyelenggara negara ataupun wajib lapor LHKPN untuk segera melaporkan LHKPN secara periodik tahun 2022 ini yang batas waktunya nanti pada tanggal 31 Maret 2023. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya tadi teman-teman juga sempat banyak pertanyaan ya kepada kami terkait dengan bagaimana tindak lanjut pemeriksaan kepada Direktur Penyelidikan KPK, itu ya. Perlu kami sampaikan, kami membenarkan ya bahwa sebagai tindak lanjut koordinasi antara Inspektorat KPK, kemudian Direktorat LHKPN KPK dan Dewas KPK yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, maka hari ini Dewan Pengawas KPK melakukan klarifikasi kepada Direktur Penyelidikan KPK. Tentu kami menyerahkan sepenuhnya proses ini sesuai dengan wewenang dan tugas dari Dewan Pengawas KPK. Kami yakin dan meyakini bahwa Dewas KPK akan profesional dan independen di dalam melakukan pemeriksaan dan klarifikasi. Sehingga kami mengajak pada masyarakat untuk menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung ini ya, dan sehingga juga tidak menyebarkan opini ataupun narasi-narasi yang justru kontraproduktif dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh KPK ini. Kemudian kami juga ingin menyampaikan tadi pertanyaan dari teman-teman ini juga cukup ramai terkait dengan kondisi tahanan KPK atas nama LE, begitu ya. Karena tadi pertanyaannya apa benar Pak LE di rutan KPK kemudian menu makanannya diberi apa tadi ubi busuk begitu ya di dalam rilis yang disampaikan oleh penasihat hukumnya. Kami ingin sampaikan KPK dalam mengelola rumah tahanan tentu dilakukan secara patut dengan memedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku gitu ya, termasuk dalam penyediaan konsumsi bagi para tahanan KPK di rutan cabang KPK. Karena kita tahu tidak hanya di Gedung Merah Putih ini, ada di C1, ada di Pom Dam Jaya, dan kemarin juga sudah dibuka juga rutan KPK di Pom AL gitu ya. Kemarin sudah dilakukan peresmiannya. Kami memastikan selalu menjaga kualitas sajian dan pemenuhan konsumsi para tahanan KPK melalui catering. Jadi konsumsi ini bukan oleh petugas rutan atau oleh KPK sendiri, oleh catering pihak ketiga, ya. Tentu sesuai dengan ketentuan ya. Jadi jangan dibayangkan kemudian ada misalnya tanda kutip kemewahan misalnya atau perlakuan yang berbeda dengan tahanan di rutan ataupun lapas yang lain begitu ya. Ada standarnya. Adapun kepada tersangka LE, KPK menyajikan menu sesuai permintaannya. Karena teman-teman saya yakin sudah tahu ya permintaan dari yang bersangkutan kan tidak makan nasi begitu kan. Tapi kemudian diganti ubi. Jadi kami penuhi itu. Kami menghormati bagaimana kemudian hak-hak tahanan KPK sehingga ketika ada permintaan hak dasarnya yaitu konsumsi atau makan yang katanya tidak bisa makan nasi maka diganti menjadi ubi sesuai dengan permintaannya. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa pergantian menu tersebut tetap mengacu pada standar biaya masukan yang berlaku dan juga kualitas makanan yang dikonsumsi gitu ya. Sehingga saya kira tidak benar kalau kemudian ubi yang diberikan kepada yang bersangkutan busuk misalnya. Karena ada standarnya. Apalagi kemudian yang melakukan adalah catering pihak ketiga. Itu tentu sangat-sangat ketat ya. Dari segi kualitasnya, dari segi pemenuhan gizinya dan lain-lain itu sudah sangat kami perhatikan kepada semua tahanan KPK, termasuk Pak LE gitu ya. Termasuk soal kesehatan. Kami pastikan KPK juga memantau kondisi kesehatannya seluruh tahanan KPK, termasuk Pak LE ini. Ya,
Dokter rutan KPK berjaga 24 jam. Ya. Ketika kemudian ada keluhan dari tahanan KPK, pasti ditindaklanjuti. Dokter KPK akan hadir, kemudian memeriksanya. Kalau memang kebutuhannya harus dibawa misalnya ke rumah sakit untuk kontrol kesehatan, pasti kemudian juga dibawa oleh pengawal tahanan KPK. Ya, kami fasilitasi untuk check up, misalnya kalau dalam LE ini, Pak LE ini ke RSPAD, ya kami bawa ke sana. Kalau kemudian disampaikan tidak dilakukan pengobatan, pemeriksaan oleh rumah sakit, saya kira ini juga salah, gitu ya. Tidak benar, kami sampaikan. Karena tentu rumah sakit RSPAD juga ada standarnya ketika menerima pasien, pasti dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan termasuk pengobatan apa yang menjadi keluhannya. Dan semua terekam, gitu. Kami punya rekodnya semua, gitu ya. Sehingga sekali lagi tidak benar apa yang kemudian disampaikan oleh penasihat hukumnya. Kami juga tidak tahu apa maksud dari penasihat hukum menyampaikan demikian, tetapi yang pasti kami tidak terganggu dalam proses penanganan perkara ini. Kami lakukan sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan. Kemarin kami sudah update, lebih dari 90 orang sudah dilakukan pemeriksaan, termasuk apa saja yang telah disita. Ya, misalnya ada uang, cash, ya, kemudian ada uang yang dibekukan, ada emas batangan, mobil dan sebagainya, lebih dari 100 miliar. Uang itu sudah ada berada di KPK. Tentu nanti akan menjadi barang bukti dan pada gilirannya pasti kemudian kami optimalkan untuk bisa dirampas untuk negara. Itu untuk kondisi tahanan LE, gitu ya. Kemudian berikutnya kami juga ingin sampaikan perkembangan penanganan perkara yang lainnya. Jadi kami ingin mengumumkan satu kegiatan atau dua ya, proses kegiatan penyidikan baru oleh KPK. Yang pertama, KPK menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Stadion Mandala Krida di Yogyakarta. Jadi dari fakta-fakta persidangan, setelah kami analisis fakta-fakta hukumnya, ternyata kemudian KPK menemukan ada pihak lain yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Sehingga kemudian kami tetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Namun demikian, siapa orangnya? Pasti teman-teman sudah tahu, nanti pada saatnya kami akan umumkan. Ya. Kemudian apa yang dia lakukan sehingga kemudian ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pasal-pasalnya. Namun demikian, terkait dengan perkara ini juga kami ingin sampaikan, untuk perkara ini kan sebelumnya telah menetapkan beberapa orang tersangka ya, dan kemudian sudah diadili di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Ada Heri Sukamto dan kawan-kawan ya, yang putusannya kemarin sudah dibacakan oleh hakim, masing-masing dipenjara dengan 8 tahun dan 9 tahun, serta membayar denda 400 juta dan uang pengganti 27,5 miliar rupiah. Jadi dari putusan hakim kemudian kami pelajari sehingga kami menetapkan pihak lain sebagai tersangka. Satu orang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Kemarin juga sempat banyak pertanyaan dari teman-teman terkait bagaimana tindak lanjut penanganan perkara di Mahkamah Agung. Kami ingin sampaikan pada sore hari ini, kemudian KPK juga tetapkan tersangka GS, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, dengan pasal gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Jadi sebelumnya kan, dan sedang berproses, itu kan GS ini ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap, begitu kan ya. Tim penyidik menemukan adanya dugaan perbuatan pidana lain, yaitu dugaan penerimaan gratifikasi, dan kemudian kami telusuri uangnya, ternyata kemudian ada dugaan disamarkan, disembunyikan, dibelanjakan terhadap atau terkait dengan aset-aset yang memiliki nilai ekonomis. Sehingga kemudian KPK tetapkan kembali sebagai tersangka untuk pasal gratifikasi 12 huruf B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan juga pasal tindak pidana pencucian uang. Tentu kami ingin sampaikan di sini
setiap proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK, baik itu pasal-pasal korupsi, yaitu pasal 2, pasal 3, ataupun pasal-pasal penyuapan, pasti kemudian kami telusuri dan dalami dengan mengoptimalkan diterapkannya tindak pidana pencucian uang, termasuk untuk tersangka GS ini. Tentu tujuannya untuk mengoptimalkan nantinya ya terhadap aset recovery hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh para pelaku ini. Sambil menunggu nanti kami terus dorong pemerintah dan legislatif untuk mensahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Kami lakukan penerapan dengan TPPU. Tindak pidana pencucian uang, harapannya di akhirnya nanti kami akan buktikan di hadapan majelis hakim untuk merampas seluruh aset-aset yang dimiliki oleh para koruptor. Saya kira itu beberapa perkembangan dari penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh KPK.